Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran IPS kelas 9 bersama Ibu Turmi. Namun sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran kita kali ini adalah KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga barang, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap integrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator pembelajaran yaitu menelaah ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap ekonomi kreatif dan upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang kedua, menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap konsep ekonomi kreatif dan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, 3. Menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas tentang bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang konsep ekonomi. 1. Pengertian ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk mengacu kepada Impres nomor 6 tahun 2009 merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge atau pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Karakteristik ekonomi kreatif. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yakni cendekiawan atau kaum intelektual di dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Berbasis pada ide atau gagasan, pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor,
yaitu meliputi 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar seni atau barang antik, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion atau mode, 7. Film, video, dan fotografi, 8. Permainan interaktif atau game, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbit dan percetakan, 12. Layanan komputer piranti lunak atau software, 13. Televisi dan radio, 14. Riset dan pengembangan. Dari 14 sektor andalan ekonomi kreatif ini pemerintah berkeinginan menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan mempertimbangkan 1. Ekonomi kreatif menunjukkan potensi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 2. Ada beberapa jenis modal individu untuk bertahan menghadapi kehidupan kompetitif. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain Bandung, misalnya Bella Fest, Braga Festival, Jakarta, misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jakjazz, G-Fest, Surakarta, misalnya Solo Batik Carnival, Pasar Windu Jenar, Yogyakarta, misalnya Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten, Binale, Jember, misalnya Jember Fashion Carnival, Bali, misalnya Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sano Festival, Lampung, misalnya Waikambas Festival, Palembang, yaitu misalnya Festival Musik. Berikut ini adalah contoh dari gambar Braga Festival Bandung dan Jakarta Fair atau PRJ Jakarta. Berikut ini adalah contoh kegiatan kreatif di Surakarta, yaitu Solo Batik Carnival, dan di Yogyakarta yaitu Pasar Malam Sekaten Yogyakarta. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki acuan yang jelas untuk meningkatkan ekonomi kreatif, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Adapun bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi sebagai berikut. A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan. D. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. A. Pengembangan database dan portal Indonesia Kreatif dengan teknologi informasi dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam mengakses informasi. B. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. H. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I.
penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham ya dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat, sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.